Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Citra Sarasmita, SEMSA, dosen tetap Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang. Video pembelajaran ini saya buat sebagai salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Khususnya pada komponen penilaian persepsi diri dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Melalui video ini, saya mendokumentasikan pelaksanaan pembelajaran yang menampilkan penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa, dan proses pembelajaran di kelas. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah akuntansi pengantar. Dengan bobot 3 SKS, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1. Mata kuliah akuntansi pengantar dirancang untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa mengenai konsep dan prosedur akuntansi serta langkah-langkah penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur sesuai standar akuntansi keuangan. Berdasarkan rencana pembelajaran semester, mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan 2 pertemuan khusus untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari pertama, konsep dan prosedur akuntansi, kedua, akuntansi perusahaan jasa, ketiga, akuntansi perusahaan dagang, dan terakhir, akuntansi perusahaan manufaktur. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari CPL 4, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, audit, perpajakan, dan sistem informasi akuntansi untuk menganalisis serta memecahkan isu-isu akuntansi di sektor privat maupun publik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Kemudian, CPL 6, mahasiswa menguasai konsep dan pengetahuan dasar bisnis, manajemen keuangan, hukum bisnis, dan perpajakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik atau good governance. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut CPMK pada mata kuliah ini yang terdiri dari CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi, persamaan dasar akuntansi, dan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, dan menyusun pencatatan transaksi bisnis dalam satu siklus akuntansi perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur, hingga menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menginterpretasikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan secara sederhana sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini antara lain 1. Penjelasan materi atau ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi, dan latihan soal pada modul pembelajaran. Adapun referensi pustaka yang saya gunakan pada mata kuliah ini yang terdiri dari buku dasar-dasar akuntansi yang saya tulis pada tahun 2024, kemudian ada buku akuntansi suatu pengantar 1 berbasis PSAK yang ditulis oleh Sasongko pada tahun 2023, kemudian standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian ada buku Accounting Principle edisi ke-15 yang ditulis oleh Kiso dan Wegan pada tahun 2022, serta jurnal-jurnal ilmiah lainnya yang terbarukan. Pada video pembelajaran ini, saya akan membawakan materi tentang elemen dasar akuntansi yang merupakan materi minggu kedua. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi elemen dasar akuntansi, menentukan saldo normal setiap akun, serta memahami posisi debit dan kredit sehingga memiliki kesiapan yang baik dalam mempelajari pencatatan transaksi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pada tahap assessment, saya dapat melakukan penilaian formatif melalui pertanyaan lisan singkat atau refleksi cepat di akhir pembelajaran untuk memastikan sejauh mana mahasiswa memahami materi.
Selain itu, saya juga akan menggunakan kartu berwarna sebagai media pembelajaran interaktif dan menarik untuk mahasiswa. Selanjutnya, mari menyaksikan video pembelajaran yang saya laksanakan secara luring pada mata kuliah akuntansi pengantar. Materi yang disampaikan pada pertemuan ini adalah elemen dasar akuntansi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, ini kelas C ya? Ya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Semangat untuk kuliah hari ini? Nah, gitu dong. Jadi, ya, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, seperti biasa, kita berdoa dulu ya, biar apa yang kita terima hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan kalian. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi dari yang minggu lalu, ya. Di mata kuliah akuntansi pengantar kita kan ada 16 kali pertemuan tuh, ya. 16 kali pertemuan juga RPS sudah saya berikan ya minggu lalu, atau saudara juga masih bisa mendownload RPS-nya. Jika ada yang belum mendownload bisa didownload di Siakat ya. Oke, jadi di materi kedua atau di kuliah pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan terkait dengan elemen dasar akuntansi. Ya, jadi ini sesuai ya sama RPS yang sudah kalian terima, di mana nanti ketika kita akan membahas atau mendapatkan materi elemen dasar akuntansi, ini tuh bekal utama kalian gitu ya, untuk bisa membuat jurnal transaksi di perusahaan-perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi penjurnalan atau mencatat sebuah transaksi, kalian harus paham dulu terkait dengan elemen dasar akuntansi. Nah, elemen dasar akuntansi ini juga ada hubungannya sama materi minggu lalu, di mana saya sudah menjelaskan terkait dengan karakteristik perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi terbagi menjadi 3 jenis bidang usaha perusahaan ya. Masih ada yang ingatkah materi minggu lalu? Oke, saya tes nih ya. Materi minggu lalu saya menjelaskan ada 3 jenis perusahaan di Indonesia ya, yang terdiri dari perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa. Oke, kalau masih ingat, ada yang bisa menyebutkan contoh dari perusahaan dagang? Siapa? Ayo angkat tangan. Oke, Mas Arisna, apa contoh Contohnya perusahaan dagang? Seperti Indomaret, Bu. Oke, Indomaret, dia seperti Indomaret itu perusahaan retail ya, dia jualan barang-barang dagang, konsepnya modern ya. Jadi Indomaret benar salah satu contoh dari bidang usaha perusahaan dagang gitu ya. Jadi perusahaan dagang itu tidak ada proses pabrikasinya ya, dia hanya beli ya atau kulaan gitu ya, kemudian dijual kembali ya, tanpa merubah bentuk barang dagangnya. Itu adalah contoh dari perusahaan dagang. Terima kasih Mas Arisna. Oke, yang selanjutnya yang kedua, contoh perusahaan jasa. Siapa yang masih ingat? Ayo. Oke, Mbak Ingrid, gimana? Perusahaan jasa contohnya apa? Oke, kantor jasa akuntan publik ya. Akuntan publik atau kantor jasa akuntan publik nggak ada barangnya kan? Ya kan? Dia hanya menawarkan jasa auditing gitu ya, jasa asersi dan lain sebagainya. Jadi di situ ketika kalian menemukan sebuah perusahaan di mana salah satu karakteristiknya tidak ada persediaan fisik, berarti dia masuk kategori bidang usaha jasa. Oke, terus yang terakhir nih, contoh perusahaan manufaktur. Siapa yang bisa? Oke, Mbak Adel dulu. Silakan, Mbak Adel. Contohnya kayak PT Unilever itu. Oke, PT Unilever, betul. PT Unilever itu adalah salah satu contoh perusahaan manufaktur ya, betul. Apa kata Mbak Adel ya? Jadi, kenapa kok bisa dibilang PT Unilever itu contoh dari perusahaan manufaktur? Padahal dia juga jualan gitu kan? Karena di PT Unilever dia merubah bahan baku menjadi barang jadi. Saya kasih contoh, salah satu produk PT Unilever itu adalah
kecap Bango, ya itu mereknya ya, merek produknya kecap Bango. Nah, kecap Bango itu kecapnya kan nggak kemudian tiba-tiba menjadi kecap gitu kan, tapi ada proses pabrikasi di situ atau ada proses produksi di mana bahan bakunya adalah kedelai hitam atau yang biasanya disebut malika gitu ya, si manis malika gitu kan. Nah, bahan baku dari kedelai hitam itu diolah gitu kan menggunakan mesin pabrik gitu kan. Melewati model-model pabrikasi sehingga menjadi kecap Bango itu tadi, sehingga kita bisa membedakan ya sekarang apa bedanya perusahaan dagang, perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Nah, materi tersebut saya akan bawa dan saya hubungkan dengan materi hari ini terkait dengan elemen dasar akuntansi. Saya akan mengajarkan kepada kalian macam-macam akun ya yang perlu kalian pahami agar saudara semua nanti bisa membuat jurnal dengan mudah ya. Terlebih lagi jika dihubungkan dengan materi sebelumnya, saudara akan paham, oh akun ini cocoknya di perusahaan dagang, oh akun ini nggak ada nih di perusahaan jasa. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut gitu ya. Oke, sebelum masuk materi, saudara harus tahu tujuan kita kuliah hari ini untuk apa sih, gitu. Ini ada capaian pembelajarannya. Ya, setelah saya menjelaskan terkait dengan elemen dasar akuntansi, yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi elemen dasar akuntansi. Kemudian saudara diharapkan juga bisa menentukan saldo normal setiap akun yang nanti akan saya jelaskan. Ya, kemudian saudara juga pada akhirnya bisa menentukan posisi debit dan kredit sebagai dasar penjurnalan. Gitu. Ya, jadi itu tujuan kuliah hari ini ya. Semoga kita bisa mencapai pembelajaran yang akan saya jelaskan nanti. Oke, ini adalah materi-materi presentasi yang akan saya jelaskan. Kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Kemudian kita juga akan belajar tentang akun apa aja yang tergolong aset, akun apa saja yang tergolong liabilitas, akun apa saja yang tergolong ekuitas, akun apa saja yang tergolong kategori pendapatan dan kategori beban. Gitu. Ya. Oke. Nah, saya akan memberikan tips and trick yang pertama untuk kalian bisa mempersiapkan diri, Bu. Bikin jurnal itu kayaknya ribet ya Bu ya, gitu ya. Tenang guys ya, ada triknya. Nah, saya akan menjelaskan langkah per langkahnya biar kalian nanti tidak mengalami kesulitan ketika melakukan penjurnalan transaksi. Ya, yang pertama, trik pertama, kalian harus paham bahwa di akuntansi itu ada persamaan dasar akuntansi. Ini adalah formula yang prinsipal banget. Jadi nggak bisa dirubah-ubah. Gampang kan menghafalkan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ya kan? Ini rumus yang mudah dibandingkan waktu SMA kalian menghafalkan rumus sin kostan, ya kan? Nah, kalau sin kostan aja kalian bisa hafal, apalagi cuman rumus seperti ini atau formula seperti ini. Ya. Jadi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ya, paham? Jadi kalau ini karena persamaan dasar ya, ketika saya bertanya bagaimana cara mencari liabilitas, jawabannya adalah aset dikurangi ekuitas. Gitu. Bagaimana cara mencari ekuitas? Berarti aset dikurangi liabilitas, betul. Gitu ya, gampang kan? Nah, tapi kalau di akuntansi setiap akun induk aset, liabilitas dan ekuitas selanjutnya akan saya bahas atau saya sebut sebagai akun induk ya. Akun induk itu ya berarti dia akun utama gitu ya. Yang nanti namanya induk pasti punya anak gitu kan. Nah, nanti saya akan jelaskan tentang anak-anaknya mereka ini siapa gitu ya. Saldo normal adalah posisi saldo bertambah gitu ya. Nah, setiap akun induk ini dia punya saldo normalnya masing-masing. Gitu. Aset saldo normalnya debit. Jadi kalau aset bertambah pasti di debit, nggak mungkin di kredit, gitu ya. Jadi ketika saya ngomong tentang saldo normal, kalian harus sudah mengimajinasikan bahwa saldo normal itu posisi bertambah, gitu.
Ya. Aset saldo normalnya pasti debit. Liabilitas dan ekuitas saldo normalnya pasti kredit. Ya. Berarti sekarang ketika saudara sudah paham tentang saldo normal, nggak boleh lagi ya punya anggapan bahwa ketika utang bertambah pasti debit. Nah, mungkin itu asumsi-asumsi yang masih biasanya saya temukan di kalangan mahasiswa ya, bahwa kondisi bertambah itu pasti debit, Bu. Enggak. Ya, bahwa semua akun itu punya saldo normalnya masing-masing. Liabilitas sama ekuitas buktinya kalau bertambah bukan di debit, tapi di kredit. Kayak gitu. Nah, ini berlaku dengan posisi kebalikannya. Jadi ketika bertambah liabilitas dan ekuitas memang di kredit, tapi ketika dia berkurang berarti saldonya di debit, kebalikannya ya, sama seperti aset ya. Aset saldo normalnya atau posisi bertambahnya dia di sebelah debit ya. Jadi ketika ada transaksi yang berhubungan dengan aset dan aset tersebut dinyatakan berkurang, berarti dicatat di sebelah kredit. Seperti itu. Sampai sini semuanya paham? Oke, gampang. Ini masih menghafalkan atau memahami akun induk. Jadi pahami dulu ibunya ya. Induknya dulu dipahami. Oh, aset pasti debit kalau bertambah. Oh, liabilitas kalau bertambah pasti kredit. Oh, ekuitas kalau bertambah pasti kredit. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya terkait dengan saldo normal untuk akun-akun induknya. Tadi ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Sekarang saudara akan saya perkenalkan anak-anak akunnya. Ya, anak akun dari aset itu apa saja, kemudian anak akun dari liabilitas itu apa aja, dan kemudian anak akun dari ekuitas. Ya, sama seperti hubungan orang tua ya, anak sama ibu itu pasti karakternya sama. Ketika si induk memiliki karakter atau saldo normalnya itu debit, otomatis anak-anak akunnya juga memiliki karakter yang sama. Ya, jadi anak-anak akun ini nantinya juga akan memiliki sifat saldo normal di sebelah debit untuk aset. Ya, anak akun untuk liabilitas akan memiliki saldo normal kredit. Anak akun untuk ekuitas juga akan memiliki saldo normal di sebelah kredit. Ya. Di slide saya sudah ada beberapa contoh akun untuk anak-anak dari aset. Ya, anak akun dari aset. Kenapa saya hanya bilang beberapa? Karena sebenarnya di dunia kerja ataupun nanti di dunia praktik ya, akun setiap perusahaan itu bisa macam-macam namanya ya, atau karakteristiknya biasanya disesuaikan dengan bidang usaha di perusahaan tersebut. Gitu ya. Namun yang saya tampilkan atau yang saya paparkan di sini adalah akun-akun yang secara umum biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, seperti itu ya. Yang pertama kas, atau di bahasa Inggris kan dengan cash. Kalian juga harus terbiasa ya dengan istilah-istilah akun dalam bahasa Inggris, karena di dunia praktik berbahasa Inggris atau menuliskan akun dalam berbahasa Inggris itu sudah biasa, dan kalian harus mau untuk belajar memahami istilah-istilah bahasa Inggrisnya gitu ya. Oke, yang pertama adalah kas. Kas itu seperti uang tunai, gitu ya. Jadi ketika perusahaan memiliki aset dalam bentuk uang tunai, itu dicatat dalam akun kas. Gitu. Bu, kalau perusahaan punya uang tunai tapi di bank, boleh nggak dicatat kas? Nggak boleh, harus punya nama akun lagi. Mungkin kas bank seperti itu ya, atau mungkin ya langsung aja bank BNI seperti itu ya. Jadi biasanya memang perusahaan akan membedakan antara kas tunai dengan kas yang disimpan di rekening bank, seperti itu. Kemudian ada piutang usaha ya. Kalian harus familiar ya dengan istilah piutang dan utang. Ini dua akun yang berbeda kalau di akuntansi. Ya. Kalau piutang ya itu adalah tagihan kepada pihak ketiga. Tapi kalau utang itu adalah kewajiban. Ya. Jadi itu dua akun yang sangat berbeda. Dan piutang ini masuk kategori anak akun dari aset.
Sedangkan kalau utang ya jelas dia anak akun dari liabilitas. Gitu. Jadi ketika piutang usaha merupakan anak akun dari aset, berarti dia memiliki saldo normal debit. Seperti itu. Berarti kalau punya saldo normal debit, ketika posisinya bertambah atau transaksinya bertambah, harus dicatat di sebelah debit. Seperti itu. Oke, kemudian ada sewa dibayar di muka. Ya. Ada juga asuransi dibayar di muka, atau kalau kita bahasa Inggriskan dengan istilah prepaid. Ya, prepaid itu adalah pembayarannya dilakukan di muka, atau biasanya yang sering kita temui itu kayak uang muka gitu ya. Kemudian ada persediaan atau inventory bahasa Inggrisnya. Kemudian ada perlengkapan atau supplies, dan ada peralatan. Nama-namanya hampir mirip per-peran gitu ya, tapi ketiga akun itu memiliki karakter yang sangat berbeda ya. Jadi kalau untuk persediaan itu adalah barang yang dibeli oleh perusahaan dan tujuannya untuk dijual kembali, itu harus dicatat di persediaan. Jadi kalau nggak ada tujuan untuk dijual kembali, jangan dicatat di akun persediaan ya. Contoh perusahaan Toyota, dia beli mobil untuk manajer operasionalnya gitu. Padahal perusahaan Toyota kan dia memproduksi mobil tuh, ya kan. Nah, ketika mobil yang dia produksi, seumpama dia memproduksi 100 unit, yang 10 untuk operasional manajer, yang 90 dijual. Itu harus dipisahkan mencatatnya. Ya, yang 90 harus dicatat sebagai persediaan, yang 10 unit harus dicatat sebagai peralatan. Atau mungkin bisa menggunakan akun lain yang sifatnya juga sama aset tetapnya, yaitu kendaraan. Oke, dari sini ada yang mau bertanya? Ibu izin bertanya, untuk transaksi terkait sewa dibayar di muka itu seperti apa ilustrasinya? Oke, good question untuk Mbak Dewa. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi contoh ilustrasi transaksi untuk akun sewa dibayar di muka, gitu ya. Mungkin saudara jarang mendengar istilah sewa dibayar di muka, gitu ya. Jadi saya tanya dulu nih, semuanya di sini di Kota Malang ngekos semua nggak kalian? Ya. Ada yang ngekos, ada yang enggak ya? Ya. Oke, ini relate pasti sama anak kos ini. Transaksi yang paling relate dengan kalian itu adalah contohnya adalah transaksi antara ibu kos dan anak kos, gitu ya. Jadi sewa dibayar di muka itu biasanya saya contohkan, kalau di Kota Malang mungkin ada beberapa kos-kosan yang bayarnya harus di awal untuk jangka 1 tahun ke depan atau mungkin 6 bulan ke depan, gitu ya. Kalian masuk nih, seumpama bulan Januari saya ngekos Bu di Jalan Mawar gitu kan. Saya ngekos harganya per bulan 1 juta Bu, tapi harus bayar langsung 6 juta gitu untuk 1 semester. Seumpama seperti itu ya. Nah, 6 juta yang kalian bayarkan di bulan Januari itu harus dicatat menggunakan akun sewa dibayar di muka. Seperti itu. Ya, karena ilustrasinya itu adalah saya nih belum nempatin nih kos-kosannya atau kamar kos sewa saya ini masih untuk 6 bulan ke depan. Tetapi meskipun belum ditempati, uang anak kos ini kan sudah beralih kepemilikannya tuh ke ibu kos. Dan itu harus diakui sebagai aset. Kenapa kok kayak aset? Contohnya itu seperti piutang. Gitu. Ketika saudara mengeluarkan atau membayarkan uang sewa selama 6 bulan ke ibu kos, kalian kan masih nempatinya mungkin 1 bulan gitu ya, belum sampai 6 bulan. Uang 6 juta yang kalian berikan kepada ibu kos itu seperti tagihan ya ke ibu kos. Kenapa? Loh, saya kan bayarnya 6 juta Bu, harusnya kan saya nempati kos-kosan ini selama 6 bulan, tapi saya masih nempatin 1 bulan. Oleh karena itu, nanti ketika di akhir periode akuntansi, saudara perlu melakukan adjustment, ya, penyesuaian. Berapa lama saudara menempati kamar kos tersebut?
Seumpama di bulan April saudara mau bikin laporan keuangan nih, mau bikin laporan keuangan untuk dilaporkan ke orang tua gitu ya. Kalian bikin tuh balance sheet-nya gitu kan. Nah, di bulan April kalian kan sudah nempatin kos selama 4 bulan. Nah, yang 4 bulan itu sudah boleh diakui sebagai beban sewa. Karena uang yang kita keluarkan di awal Januari itu sudah kita rasakan manfaatnya selama 4 bulan. Tapi yang 2 bulan kan belum. Sehingga yang 2 bulan tetap stay menjadi sewa dibayar di muka. Seperti itu. Ya, jadi sewa dibayar di muka itu seperti aset atau seperti piutang. Karena kita mengeluarkan uang, tapi manfaatnya belum kita rasakan secara penuh. Sehingga itu bisa dikategorikan sebagai aset. Oke, seperti itu Mbak Dewa dan teman-teman yang lain, adakah yang mau disampaikan lagi? Apakah sudah jelas? Sudah jelas Ibu, terima kasih. Baik. Oke, kalau sudah jelas, saya mau ngetes nih kalian sudah paham belum sama penjelasan saya tadi? Kita main games ya? Ya. Minggu lalu saya sudah ngasih kartu merah dan kartu kuning, dibawa semua nggak? Oke, silakan dikeluarkan kartu merah dan kartu kuningnya. Kita mau having fun. Oke, semuanya sudah memegang kartu merah dan kartu kuning? Saya ada mini games ya yang akan saya bacakan di slide saya gitu ya. Ketika saya membacakan, kalian harus mengangkat kartu merah atau kartu kuning. Kartu kuning untuk saldo debit, kartu merah untuk saldo kredit. Saya akan ngetes kalian paham nggak saldo normal dari akun-akun yang sudah saya jelaskan tadi? Ya, oke. Pertanyaan yang pertama, ready semuanya? Ready. Pertama, kas bertambah di sebelah. Oke, betul. Ada yang merah nggak? Oke, betul. Kas bertambah di sebelah debit ya. Oke, yang kedua, piutang usaha bertambah di sebelah. Oke, debit. Betul semua. Oke, nanti akan dapat poin dari saya ya. Yang ketiga, sewa dibayar di muka berkurang di sebelah. Oke, kredit, betul. Yang keempat, perlengkapan berkurang di sebelah mana? Iya, kredit, betul ya. Yang terakhir, cadangan kerugian piutang bertambah di sebelah kredit, betul. Jadi cadangan kerugian piutang itu kontra dari akun piutang usaha. Alhamdulillah kelas ini semuanya sudah paham. Ini kunci jawabannya. Oke, alhamdulillah semuanya jawabannya benar semua satu kelas ya. Saya rasa pembelajaran hari ini kita sudah bisa mencapai target atau capaian pembelajaran yang tadi di awal slide sudah saya jelaskan. Kita akan belajar lagi minggu depan dengan materi minggu ketiga, yaitu menyusun penjurnalan sampai dengan posting ke buku besar. Siap-siap ya minggu depan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.